Shalom Bethany Sydney at home yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online bersama Bethany Sydney dimanapun saudara berada. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau bernyanyi, memuji, menari, melompat bersama untuk Tuhan. Mari bangkitlah hai tentara-tentara Tuhan. Hari ini terima kuasa, terima minyak baru, terima sukacita, terima mukjizat dari Tuhan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Mari dengar sangkakala. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari bangkit hai tentara Tuhan. Mari kenakan senjatamu pagi hari ini. Senjatamu. Mari terima minyak baru. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi, mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar pujian bagi Kristus. Terdengar suara Kristus. Mari bangkit hai tentara Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan,
pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami mau akui kehebatanmu, kami mau akui kedahsyatanmu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang tidak akan tergoyahkan. Mari somebody shout haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya, dia luar biasa, dia perkasa, dia mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, yes Lord. Kami mau bersuka karena perbuatan-Mu. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, haleluya. Mari sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sungguh Dia nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama beri tepuk tangan kebanggaan kita untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya mau bagikan kepada saudara ayat yang menjadi rema buat saya minggu ini. Dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari apapun yang saudara hadapi saat-saat ini, mungkin minggu ini menjadi minggu yang panjang buat saudara. Begitu banyak hal yang terjadi. Mari jadikan ini rema untuk hidupmu juga. Be still. Jadilah diam. Be still and know that He is God.
Diamlah dan ketahuilah, biarlah jiwamu dan hidupmu menjadi tentram sebab Dia masih Tuhan yang sama. Mari pagi hari ini kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tanggalkan apa yang menjadi beban pikiran kita. Kita bebaskan jiwa kita, bebaskan roh kita. Biar pagi hari ini segala sesuatunya hanya tentang Tuhan. Biar pagi hari ini hidup kita hanya untuk Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami mau percaya akan janji-Mu, janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Kan ku nyatakan sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu, jadikan ini pernyataan imanmu pagi hari ini. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
kasih buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap proses yang harus kami jalani Tuhan. Kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji-Mu kalau Engkau selalu beserta kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Shikaralabata karalabaya syata kanayana mayaralabaralabaralabaya shi. Kuriaralabata karalabaya syata kanayana maya syaralabaralabaralabaralabaya shi. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar segala sesuatunya itu tentang-Mu Tuhan. Biar hidup kami ini tentang-Mu. Pujian kami tentang-Mu. Penyembahan kami tentang-Mu Tuhan. Shikaralabata karalabaya shikaralab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 aya shi. Shikata kana mayaralabaralabaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya shi. Kuriaralabata kana maya sharalab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 aya shi. Biar Kau yang bertambah besar dan kami semakin kecil Tuhan. More of You and less of us Father. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless Your heart. I'll bring You more than a song, for a song in itself, it's not what You have required. You search much
Pagi hari ini Engkau sadarkan kami Tuhan, hidup kami adalah kepunyaan-Mu, bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Ajari kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna atas kami. Kami mau katakan Tuhan, sungguh kasih-Mu cukup buat setiap kami. Sungguh kasih karunia dan kemurahan-Mu cukup buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar saat kami menyembah-Mu, biar saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, biar saat kami menengadahkan kepala kami Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima pemulihan daripada-Mu. Kami terima urapan yang baru. Kami terima sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Biar Engkau yang siapkan hati kami sebelum kami mendengarkan isi kebenaran firman-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama percaya dan siap katakan amin. Shalom, selamat datang di Bethany Sydney at Home. Terima kasih sudah join ibadah bersama dengan kami, memuji, membesarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you very much sudah ibadah. Terima kasih untuk Bethany Sydney Worship Team untuk pelayanannya. Saya percaya Tuhan melawat saudara, Tuhan menjamah saudara dengan hadiratnya yang luar biasa, sehingga saudara pulang tidak sama seperti engkau datang. Bukan begitu, tetapi saya percaya saudara tidak akan sama ketika engkau selesai ibadah atau mematikan broadcast online ini. Puji Tuhan, God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat. Hari ini adalah Minggu tanggal 13 September. Ini Minggu yang ke-26 kita beribadah secara online dan tidak bisa ketemu dengan saudara di gedung gereja. Pertanyaannya yang sering saya dengar, Pak, kapan gereja akan dibuka? Saya tidak tahu jawabannya, karena jawaban itu tidak bergantung kepada saya, tetapi bergantung kepada peraturan daripada New South Wales Government dan New South Wales Health. Ya, selama mereka masih mewajibkan kita untuk mendaftarkan COVID-19 Safety Plan, di mana di situ tidak bisa menyanyi, strong recommendation memakai mask, masih 4 square meter, harus daftar nama dan alamat, tidak bisa lama, harus cepat pulang dan lain sebagainya. Akan sulit sekali, dan sebagai gereja kita perlu mendukung, mendoakan pemerintah kita, karena targetnya adalah zero local transmission. Ya, saya percaya Sydney akan dilawat Tuhan, kita akan mencapai zero local transmisi. Tetapi selama pemerintah belum mengangkat restriction itu, kita masih bertemu secara online. Kita juga perlu berdoa untuk Jakarta yang besok akan mulai PSBB lagi, karena virus ini masih bekerja secara masih menular di Indonesia. Saya mengerti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang lebih nyaman kalau kita ibadah worship bersama-sama di close theater, ya alat musiknya lengkap, ada lampu, ada rasanya kita bisa merasakan atmosfer. Ada yang bilang, Pak, rasanya sulit kalau secara online untuk menyanyi, memuji. Online itu sulit untuk konsentrasi, untuk berdoa. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, saya teringat saudaraku kisah tentang Abraham. Ditulis di Kejadian 22 ayat yang ke-5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Oh, haleluya. He said to his servant, stay here with the donkey, while I and the boy go over there, we will worship. Dan kata worship, kata sembahyang, kata penyembahan, itu pertama kali keluar itu ya di ayat ini.
Jadi saudara tahu bahwa dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan ketaatan yang luar biasa kepada perintah Tuhan, Abraham jalan 3 hari, saudaraku mempersiapkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, membawa kayu, membawa pisau, membawa api, persiapan, dan dalam keadaan itulah kata worship itu keluar, saudara-saudara. Keadaan kita ini sudah jauh lebih baik ya dibandingkan zaman Abraham. Oleh sebab itu, yang setuju dengan saya, saudara tulis di live chat jika saudara ibadah melalui YouTube, atau tulis di komen Facebook jika saudara ibadah melalui Facebook. Katakan, walaupun online, aku tetap menyembah Tuhan. Walaupun online, aku tetap sembahyang. Walaupun online, aku tetap ibadah. Saudara tulis, bagi saudara yang percaya, bagi saudara yang setuju, walaupun online, aku tetap ibadah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Pengumuman gereja, saudaraku, yang pertama saya ingatkan kepada saudara adalah tentu warta gereja. Baca warta gereja, download warta gereja, ada renungan, ada bahan, ada pengumuman yang ada di situ. Yang kedua, pastikan saudara ada di dalam grup WhatsApp Bethany Sydney, sosial media, subscribe di Facebook, di Instagram, di YouTube. Dan ini berita yang paling baru, saudaraku, bahwa kita baru saja launching beberapa hari yang lalu. Anak muda kita Fernaldi membuat Bethany Sydney apps. Saudaraku, ada di Android, ada di Apple. Jadi saudara semua bisa mulai download. Saya percaya dalam waktu-waktu yang ke depan ini semua bahan live streaming, juga renungan harian, warta gereja, pengumuman, semuanya juga akan tersedia di Bethany Sydney app. Yang ketiga, pastikan saudara join di Family Altar. Saya tahu bahwa batas maksimum adalah 20 orang, tetapi New South Wales Health Recommendation adalah 10 orang di dalam satu rumah. Tetapi jika saudara tidak bisa, saya harapkan saudara bisa terlibat di dalam FA saudara atau grup pelayanan saudara masing-masing melalui Zoom. Saya mengingatkan kepada para orang tua bahwa anak-anak remaja kita awaken ada ibadah biasanya langsung setelah ibadah ini selesai melalui Zoom. Ini adalah minggu yang kedua kita selalu berdoa untuk kita punya tradisi mendoakan anak-anak Sunday School kita. Saya beri saudara waktu untuk panggil anak saudara, anak kecil saudara, bayi saudara, saudara gendong saudaraku. Dan saya mau setiap orang tua untuk melihat Yesaya 54 ayat yang ke-13. Dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. All your children will be followers of the Lord, and all your children will enjoy great prosperity. Saudara tulis di live chat jika ibadah melalui YouTube, atau tulis di komen jika ibadah melalui Facebook. Katakan semua anakku menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudaraku, doakan mereka ini menjadi satu ayat, satu janji hafalan bahwa all my children will be followers of the Lord. Semua anakku menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka, dan mereka menikmati or enjoy great prosperity. Taruh tangan saudara atas anak-anak saudara dan kita mau berdoa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Kami tahu ini adalah pemberian dari Tuhan. Pada hari ini kami mengingat ya Tuhan, anak-anak kami berdoa Engkau mengurapi, Engkau menjaga, Engkau memelihara, sehingga kami percaya anak-anak kami akan tumbuh takut akan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Mereka dilindungi, malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling anak-anak kami. Dan kami berdoa berkat Mazmur 112 bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada firman Tuhan, maka anak-anaknya, cucu-cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang yang benar akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dan yang terakhir, pengumuman yang terakhir adalah tiba saatnya untuk kita memberikan
Perpuluhan kita dan persembahan kita tentu harus secara online. Saudara bisa transfer di bank account gereja. Dan saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ketika saya melihat warta gereja, saya melihat bank account. Saya mau katakan saudara adalah jemaat yang paling murah hati. Dan saya mau katakan dari hati saya yang terdalam bahwa Bethany Sydney, engkau adalah jemaat yang paling generous di seluruh dunia ini. Engkau luar biasa, engkau masih transfer, engkau masih setia dengan persepuluhan saudara dan pemberian saudara. Saya mau katakan upah saudara besar di sorga. Kenapa saya berkata upah besar di sorga? Matius 6:19 mengingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngangat dan karat merusakkannya, pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngangat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, tetapi saya mau berdoa bagi saudara, sebab bukan saja saya percaya upah saudara besar di sorga, tetapi upah saudara besar di dunia ini. Kenapa saya percaya ini? Ketika engkau memberi kepada Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan membalas dan Tuhan memberkati engkau. Saya mendeklarasikan atas hidup saudara Amsal 11:24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini janji Tuhan, ketika engkau memberi, engkau bertambah kaya, bertambah diberkati. Buka kedua tangan saudara. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat yang sangat murah hati ini, Bethany Sydney. Mereka setia, mereka masih transfer, sekalipun kami sudah begitu lama ibadah secara online, tetapi mereka memberi karena mereka mengumpulkan harta di sorga. Hati mereka ada dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa engkau memberkati mereka ya Tuhan. Hamba berdoa janji Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, sebab ketika mereka melemparkan roti mereka ke dalam air, mereka akan mendapatkannya kembali. Cast your bread upon the waters, for you will find it. Mereka akan mendapatkannya kembali. Berkati jemaat ini ya Tuhan. Berkati mereka 30, 50, 100 kali ganda ya Tuhan. Cukupkanlah mereka, biar berkat Bapa 1000 berkat turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial karena saya tidak berkhotbah. Kita punya satu guest speaker, Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor dari JPCC, Jakarta Praise Community Church. Bantu saya saudaraku, tulis di live chat YouTube atau tulis di komen Facebook, welcome Pastor Jeffrey di Bethany Sydney. Katakan welcome Pastor Jeffrey atau selamat melayani, selamat datang Pastor Jeffrey di Bethany Sydney. Ya, Pastor Jeffrey memulai JPCC di Jakarta mulai tahun 1996. Dan gereja itu hari ini menjadi gereja yang besar, gereja yang diberkati, gereja yang sukses dan yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara Bethany Sydney, kita ini sangat diberkati. Kalau bukan karena online, mungkin akan sulit dan saya tidak tahu kapan kita bisa mengundang Pastor Jeffrey ya melayani kita. Dan saya mau katakan saya surprise waktu saya bicara dengan beliau lewat telepon. Beliau berkata sangat bersedia untuk membantu kita ya, gereja yang jauh lebih kecil di Sydney ya. Saya bersyukur sekali dan oleh sebab itu bantu saya untuk menerima pelayanan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang saya hormati, hamba Tuhan yang saya kagumi, hamba Tuhan yang sangat bisa menjadi teladan bagi kita semua. Buka hati kita saudara-saudaraku, mari kita konsentrasi ya, singkirkan makanan snack di depan saudara. Pastor Jeffrey tidak akan berkhotbah lama, tetapi biarlah kita konsentrasi dan mendapatkan berkat. Oke, terima kasih Pak Jeffrey, kami berikan waktunya. Tuhan Yesus memberkati.
Good morning to you all, selamat pagi semuanya. Apa kabar yang berada di Bethany, Sydney? Harapan saya tentu kalian semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agus Gunawan yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua di hari ini. Kita berada di musim yang sangat berbeda dengan musim yang biasa kita alami. Itu sebabnya kita juga harus bisa merespon dengan berbeda. Saya berharap agar firman Tuhan yang Anda dengar hari ini dapat menolong serta memperbaharui cara berpikir Anda sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan melangkah ke arah yang benar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekeliling kami, tetapi kami tahu satu hal yang pasti bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Dan kasih-Mu tidak berubah, karena Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami buka hati dan pikiran kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara dan semua yang mendengarkan, sehingga mereka bukan hanya sekedar mendapat informasi yang baik, tapi mendapat suatu pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan mereka, menjadi serupa dengan Kristus dan jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Kita mulai dari kitab Lukas pasal yang ke-7, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 15. Firman Tuhan katakan demikian, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kisah ini hanya ditulis oleh Lukas, salah satu dari 3 kejadian di mana Yesus membangkitkan orang mati. Dan kisah ini mudah terlewatkan demikian saja kalau kita tidak mengerti konteksnya. Kejadiannya berada di pintu gerbang kota. Yesus sedang berjalan mau masuk ke kota Nain, berpapasan dengan segerombolan orang yang mau mengubur orang yang mati. Karena kebiasaan pada waktu itu mereka yang mati harus dikuburkan di luar kota. Nah, Yesus bisa melihat siapa yang meninggal karena memang cuma diletakkan di atas tandu. Dan dia juga melihat bahwa yang memimpin prosesi adalah seorang ibu. Karena secara kebiasaan yang ada, yang ditinggalkan berada di depan. Dan pastinya ibu ini seorang diri, sehingga Yesus mengetahui bahwa ibu ini adalah seorang single parent atau seorang janda. Nah, ketika Tuhan melihat ibu ini, Alkitab katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini menunjukkan karakter Tuhan kita, Yesus. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dalam kitab 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan keempat dituliskan oleh Paulus, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala pengharapan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Belas kasihannya Tuhan itu aktif sifatnya, bukan pasif. Bukan hanya bersimpati atau diam saja. Tetapi selalu ada follow through-nya, selalu ada kelanjutannya. Tuhan tidak diam saja. Belas kasihan mengusahakan
belas kasihan mencarikan jalan keluar. Mengapa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan? Saudara harus tahu, karena yang meninggal ini seorang anak laki-laki, anak tunggal. Buat ibunya, buat janda ini, anaknya adalah pengharapan hidup. Karena pada zaman itu wanita tidak bekerja mencari nafkah seperti kebanyakan yang terjadi di zaman modern sekarang ini. Nah, ketika seorang wanita menikah, dia berpindah dari covering, dari payung bapaknya ke payung atau ke covering suaminya. Nah, setelah suaminya meninggal, otomatis harapannya dia letakkan kepada anak laki-lakinya untuk menjadi ujung tombak keluarga, untuk mencari nafkah, untuk menjadi sumber ekonomi buat keluarga. Nah, sekarang anak laki-laki tunggalnya yang menjadi harapan dia untuk bertahan hidup, meninggal dunia. Jadi bisa dibayangkan, janda ini bukan hanya kehilangan anak, tetapi dia juga pada saat yang bersamaan kehilangan sumber ekonomi. Dia kehilangan masa depan. Kita tidak tahu mengapa anak ini meninggal. Kalau sebelumnya dia sakit, tentu sebagai seorang ibu berharap anaknya untuk sembuh. Mungkin juga sudah diantar ke dokter, atau mungkin juga sudah berdoa, berteriak kepada Tuhan, namun anaknya tetap meninggal juga. Dan dengan meninggalnya anaknya, semua harapannya jadi hilang. Hari ini saya mau menyampaikan tentang harapan atau hope. Harapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Ada yang mengatakan manusia tidak dapat bertahan beberapa hari tanpa makan, tetapi tidak dapat bertahan sehari tanpa harapan. Hope is a confidence expectation. Keyakinan mendapatkan apa yang kita inginkan. Harapan berbicara mengenai sesuatu yang ada di depan, di masa yang akan datang. Selama masih ada harapan, maka kegagalan, kekalahan, kesakitan, bahkan kehilangan masih dapat ditanggung. Harapan memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Harapan memberikan semangat untuk menghadapi hari-hari yang ada karena masih dapat melihat cahaya di depan. Hope keeps us going. Dalam pertandingan olahraga misalnya, meskipun kita kalah dalam sebuah pertandingan, selama masih ada harapan untuk lolos ke babak berikutnya, maka kita masih bersemangat untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Tetapi pada saat harapan untuk lolos sudah tidak ada, maka meskipun masih ada pertandingan berikutnya, pertandingan itu tidak ada artinya lagi. Tanpa pengharapan manusia tidak dapat melihat ke depan. Dan ini mengakibatkan hari-hari yang dilalui menjadi tidak berarti. Dan tanpa harapan manusia mengalami yang namanya kekosongan dalam hidup. Hopelessness atau keputusasaan mematahkan semangat seseorang. Membuat jiwa menjadi tertekan. Sehingga ada beberapa di antara mereka yang kemudian mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Orang yang bunuh diri mengambil keputusan permanen untuk sebuah masalah yang sementara. Mungkin kita tidak mengerti mengapa ada orang yang sampai berbuat demikian. Karena kita belum pernah ada di posisi di mana kita benar-benar hopeless atau putus asa. Tetapi buat mereka yang merasakan hopelessness, kekosongan ini sangat menakutkan, membuat jiwa mereka tertekan. Jadi inilah yang mungkin dirasakan oleh janda itu. Harapan satu-satunya untuk bertahan hidup sudah tidak ada. Dan kesedihan hatinya terpancar keluar. Bisa dilihat dari mukanya. Itu sebabnya Alkitab mencatat ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version dikatakan, The Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. Dan inilah yang kita lihat dari Yesus dalam kisah ini. Dia mengerti, dia berempati, dan dia bertindak. Janda ini tidak sadar ketika ia sedang larut dalam kesedihan, Tuhan memperhatikan dia.
Yesus mendekati dan berkata, jangan menangis. Kemudian Yesus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada. Sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh semua orang. Yaitu menghampiri usungan mayat itu dan menyentuhnya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 dikatakan, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Yesus menunjukkan bahwa belas kasihannya mengalahkan kenajisan. His mercy triumph over impurity. Bukan Yesus yang menjadi najis, tetapi yang mati itu mengalami kehidupan karena jamahannya. Sama seperti terang itu mengalahkan kegelapan, kehidupan mengalahkan kematian. Di sini kita belajar satu hal lagi tentang Yesus, bahwa dia bukan cuma melarang, jangan menangis, tetapi dia juga memberikan jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janda ini tidak menyangka di hari yang penuh kesedihan, di hari di mana harapannya seolah sirna. In the worst day of her life, she met Jesus. Janda ini mendapatkan suatu pertemuan ilahi, suatu divine appointment dengan Yesus. Inilah pengharapan yang kita punya di dalam Yesus. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Di awal penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, di awal Alkitab kita sudah menemukan bukti. Dikatakan pada saat bumi belum berbentuk, kosong, masih kacau balau, chaos, dan gelap gulita. Suatu keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan. Tapi disitulah kuasa Allah bekerja. Haleluya. Ayat yang ketiga kemudian dikatakan Allah berkata, jadilah terang. Lalu ada terang. Terang itu mengusir kegelapan yang selama ini menguasai bumi. Mungkin ada yang sedang mengalami hal yang seperti ini hari ini. Kekosongan di hati, kacau, gelap, tidak ada harapan. Karena kesulitan demi kesulitan yang dialami di masa pandemi ini. Ketahuilah bahwa kuasa Tuhan bergerak siap menolong kita. Datanglah kepada Yesus. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, ayat yang sering kita dengar, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sering kutip ayat ini tanpa mengerti latar belakang mengapa firman Tuhan ini muncul sehingga kita kehilangan maknanya. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan ini datang pada saat umat Tuhan berada dalam pembuangan di Babel, di mana mereka hidup susah sebagai orang asing di negeri orang? Tuhan ingin memastikan umatnya bahwa pada masa sulit sekalipun Tuhan bekerja. Pada saat kita tidak melihat pun, dia tetap bekerja. Membawa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 katakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu digambarkan sebagai sauh atau jangkar atau anchor dalam bahasa Inggrisnya. Jangkar adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak hanyut, hilang, ya, sehingga kapal itu bisa tetap ada di tempatnya dan tidak terhembus oleh angin atau arus atau gelombang. Jangkar pada masa itu juga dipakai untuk mengilustrasikan sebuah kestabilan. Nah, untuk melakukan fungsinya, jangkar tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan adanya rantai atau tali yang menghubungkan jangkar dengan kapal.
Suatu ilustrasi yang sangat menarik yang digambarkan oleh penulis kitab Ibrani, sekaligus menjelaskan hubungan antara iman dan pengharapan. Kalau pengharapan itu jangkar, maka iman itu adalah rantainya, sedangkan hidup kita adalah kapalnya. Tanpa iman, maka pengharapan kita menjadi sia-sia. Seperti tanpa rantai, maka jangkar tidak dapat berfungsi. Perlu iman supaya pengharapan kita menjadi kenyataan. Itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam New King James Version dikatakan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pengharapan berbicara mengenai sesuatu yang ada di masa depan. Sedangkan iman berbicara mengenai hari ini. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita membuka hati dan mendengarkan firman Tuhan, iman timbul, dan iman tersebut menghidupkan pengharapan kita akan janji Tuhan. Harapan ini bukan harapan biasa, bukan harapan seperti yang dunia tawarkan. Ini adalah harapan yang hidup, living hope, karena sumbernya bukan dari Google, bukan dari news, di TV, tetapi sumbernya adalah dari firman Tuhan yang hidup. Nah, semakin besar kapalnya, semakin besar dan berat pula jangkar dan rantai yang diperlukan. Semakin besar kehidupan seseorang, semakin tinggi kedudukannya, semakin sukses dia, semakin besar pula iman dan pengharapan yang diperlukan, supaya dia tidak mudah hanyut di bawah arus dunia ini, dan hilang ditiup angin badai persoalan. Peringatan buat semua yang mau mengejar keberhasilan, yang mau sukses, yang mau mempunyai kapal yang besar, yang mau mempunyai hidup yang besar. Pastikan kalian lebih dahulu mempunyai rantai iman dan jangkar pengharapan yang besar dan kuat, sebab kalian memerlukannya. Karena sudah banyak yang membuktikan justru pada saat mereka berhasil, mereka kemudian hilang. Jauh dari Tuhan. Keluar dari gereja, tidak lagi beribadah. Keluar dari tujuan awalnya, terseret arus dunia ini. Karena mereka tidak mempunyai jangkar pengharapan dan rantai iman yang kuat. Nah, jangkar didesain sedemikian rupa, sehingga dapat tersangkut di dasar perairan. Atau pada batu di dasar laut. Kemana kita sangkutkan pengharapan kita? Kepada manusia? Kita tahu manusia kemampuannya terbatas. Dan manusia berubah-ubah pendiriannya. Hari ini bilang bisa menolong, besok-besok bilang saya nggak bisa. Atau kepada harta, atau kepada kedudukan. Boleh-boleh saja, tetapi semuanya bersifat sementara dan dapat berubah. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang bisa bertahan. Tidak banyak yang kuat menahan besarnya badai COVID-19 ini. Atau kita tambatkan harapan kita pada pengetahuan yang kita punya. Coronavirus ini, ya virus corona yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata membuktikan bahwa betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19-20 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung untuk kita selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Pengharapan yang sangat kuat dan aman buat kita yang selalu bisa diandalkan dalam segala keadaan adalah pengharapan yang dilabuhkan atau ditambatkan kepada Yesus yang menjadi imam agung kita, pengharapan yang ditautkan sampai ke dalam hadirat Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 1 katakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus yang menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yesuslah dasar pengharapan kita. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan mau kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di masa pandemi ini, di mana begitu banyak orang mengalami kehilangan, baik kehilangan kemerdekaan, kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi terlepas dari semuanya itu, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Sebab buat kita yang percaya kepada Yesus, kita tetap dapat menemukan pengharapan di tengah-tengah krisis atau pandemi ini. Dalam kitab Roma pasal yang pertama sampai yang kelima dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah dalam masa COVID-19 ini, dengan semua keterbatasan dan kesulitan yang ada, Anda semua jemaat di Bethany Sydney semakin tekun. Kembangkanlah suatu disiplin yang baik. Punyailah tekad untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi, lebih sehat lagi dari masa sebelum COVID. Sehingga kalian menjadi tahan uji dan tidak mudah patah. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang ditambatkan kepada Yesus tidak akan mengecewakan. Pada akhirnya kita kembali lagi pada cerita tentang janda tadi. Yesus menghentikan para pengusung jenazah dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus menyerahkan anak muda ini kepada ibunya dalam keadaan pulih, dalam keadaan utuh. Yesus bukan hanya membangkitkan anak muda ini, tetapi dia juga membangkitkan kembali harapan ibunya yang sudah hilang. Satu kisah yang sangat indah, satu kisah yang sangat memberkati. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Yesus yang sama berkata kepada jemaat Bethany Sydney hari ini, bangkitlah, arise, we have a living hope. Semoga apa yang saya sampaikan ini membangkitkan harapan kalian semua, sehingga kalian penuh dengan sukacita dan bersemangat menghadapi hari-hari ke depan, because Christ in you is the hope of glory. Amin. Terima kasih banyak Pastor Jeffrey Rahmat, sungguh luar biasa, saya sangat diberkati. Wow, sungguh pesan untuk Bethany Sydney, bangkitlah, we have a living hope. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita respon kepada firman Tuhan. Jika saudara ibadah melalui live YouTube, tulis di live chat atau tulis di komen Facebook, aku bangkit, aku punya pengharapan yang hidup. Ayo kita respon, katakan dengan suara keras, taruh kedua tangan saudara di dada. Bagi saudara yang tidak bisa menulisnya, saudara katakan, aku bangkit, aku punya pengharapan yang kuat atau pengharapan yang hidup. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor Jeffrey, sungguh luar biasa. Saya berharap kalau border Australia sudah dibuka tahun depan pada saat Hillsong Conference, kalau Pak ada di kota Sydney bisa melayani kita di Bethany Sydney di Powerhouse Museum. Terima kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi. Saya tidak akan bosan untuk challenge saudara. Atau mungkin ada di antara saudara yang seperti Pak Jeffrey katakan, ada dalam keadaan yang kosong, keadaan yang gelap, keadaan yang putus asa, seperti janda di Nain itu. Tetapi justru pada hari yang paling buruk dalam hidupnya, dia bertemu dengan Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang tidak punya pengharapan. Ingat Pak Jeffrey ngomong apa? Dasar pengharapan itu adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika saudara mau mendedikasikan kembali hidup saudara, mau menerima Tuhan Yesus, mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh hidup dalam nama Yesus, taruh kedua tangan saudara di dada. Ucapkan doa yang sangat sederhana ini. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, basuh aku dengan darah-Mu. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhanku. Dan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Jika Bapak Ibu naikkan doa yang sederhana itu, saya percaya Engkau adalah anak Allah. Nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan, dan kita punya pengharapan yang hidup dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Dimanapun saudara berada, berdiri, buka kedua tangan saudara, tengadahkan wajahmu ke atas. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami percaya ya Tuhan, di akhir ibadah ini berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami semua, memberkati saudara, mengurapi, memulihkan saudara mulai dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang terbaru dari Bethany Sydney Worship. Saya percaya saudara akan diberkati. Sampai jumpa minggu depan, masih secara online di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat. Aku melihat perbuatan tangan-Mu. Kau setia menepati janji-Mu. Kau selalu bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Aku melihat perbuatan tangan-Mu. Kau setia menepati janji-Mu. Kau selalu bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah berhenti Kau mengejutkanku dengan cara-cara-Mu yang indah. Banyaklah rancangan di hatiku, tapi keputusan Tuhan yang terjadi.
bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah berhenti kau mengejutkanku dengan cara-caramu yang indah. Banyaklah rancangan di hatiku, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Rancanganmu sempurna, waktumu selalu tepat, kebaikanmu penuhi hidupku. Rancanganmu sempurna, waktumu selalu tepat. Kebaikanmu penuhi hidupku. Banyaklah rancangan di hatiku, Rancanganmu ya Tuhan, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Rancanganmu sempurna, waktumu selalu tepat, kebaikanmu penuhi hidupku. Rancanganmu sempurna, waktumu selalu tepat, kebaikanmu